Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh datang pagi hari ini dengan semua keberadaan kita ya, dengan kesehatan, dengan segala yang kita miliki, dengan segala pergumulan kita, tapi kita mau letakkan di kaki Tuhan, sebab Dia gembala kita yang terbaik. Sebab Engkau sumber jawaban kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Sebab besar anugerah-Mu buat setiap kami. Besar kasih setia-Mu. Haleluya, pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab hati kami penuh dengan nyanyian syukur Tuhan. Karena Engkau telah buat banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semuanya, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sebab besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, kami berdiri menghadap tahta kemuliaan-Mu Tuhan, dengan segala syukur kami Tuhan. Semua karena anugerah Kau telah selamatkanku. Kami hidup, ku hidup dalam segala kelimpahan, dan kami layak memanggil-Mu Tuhan. Kami layak melayani-Mu Tuhan, melayani Tuhan. Semua karena
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan dan kami layak melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Dan selalu melimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Melimpah kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulut kami memuji-Mu Tuhan, hati kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih
melimpah kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari kami bangun dari tidur kami bernafas. Itu kasih-Mu Tuhan, itu anugerah-Mu Tuhan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, sebab besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Mari kita semua berdiri. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami berikan sorak-sorai kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji menyembah nama-Mu Bapa di hari yang luar biasa ini Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, sebagai sorak-sorai kemenangan kami Bapa, karena kami lalui hari-hari kami bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita kasih tos kanan kiri, depan belakang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Karena hari ini kita mau apa? Makan-makan, oh haleluya. Makan makanan rohani ya. Dan jasmani. Karena hari ini kita mau memuliakan nama Tuhan, betul? Yang siap katakan yes. Belum itu. Yang siap katakan yes. Kalah sama yang di rumah. Yang siap katakan yes. Yes. Yang siap katakan yes. Yes. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari apa? Dari segenap suku dan bangsa. Dan apa? Berdiri
Kami berdiri di hadapan-Mu. Haleluya. Satu suara. Kami mau menyatakan apa? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, sebab hanya Tuhan yang layak ya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saat ya, sekarang saatnya dan hari-hari, setiap hari kita mau menaikkan pujian hormat bagi Tuhan. Semuanya sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, dan kami berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara menyatakan semuanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Sebab Dia Maha Besar. Yes. Sebab Tuhan Maha Besar dan apa? Dan sangat itulah Engkau Tuhan Yesus. Yes. Dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Segala Allah, ya Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau ceritakan kemuliaannya ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala. Biarlah kami jadi saksi-saksi kebenaran-Mu Tuhan. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Dari segala Allah Dia yang Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Kuasanya dahsyat.
kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat apa? Menghancurkan musuh. Sorak-sorak buat kita. Haleluya. Selamat duduk. Indah kalau kita itu bersama Tuhan ya. Benar? Aman, sejahtera, damai, penuh sukacita. Ya, betul ya. Amin. Sebab alangkah indahnya kalau kami hidup bersamamu Tuhan. Kalau hari-hari kami berjalan bersamamu Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sebab Yesusku dahsyat, Yesusku tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Boleh dong kita bangkit diri kembali. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Benar loh, amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Sebab Yesus kita, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Terima kasih Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Kami tidak mau ragu sedikit pun Tuhan, karena Engkau yang setia di pihak kami. Haleluya. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau Tuhan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yes. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling besar? Siapa yang maha hebat? Siapa yang maha besar? Itu seruan iman kita ya. Haleluya. Oleh sebab itu kita aman di dalam Tuhan. Kita cukup di dalam Tuhan. Kita menang di dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Tuhan, kami mau setiap hari, kami mau kenal Engkau lebih lagi. Bukan masalah berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun kami mengenal-Mu, kami percaya sama Engkau. Tapi kami rindu setiap hari, kami kenal siapa pribadi-Mu. Setiap hari, dalam hidup kami, nyata kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan.
Bila kau buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam itu karena-Mu Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saya mau kenal Engkau Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami sungguh tersanjung. Karena semua yang baik itu Tuhan, semua yang baik dalam hidup kami, itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih dari kasih-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Kami rindu, kami makin erat sama Engkau Tuhan. Tidak ada kasih di dunia yang lebih besar dari kasih-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kasih-Mu Tuhan, itu yang terbesar bagi kami Bapa. Sungguh-sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus berkarya dalam hidup kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang juga mempercayakan pemberitaan firman untuk hari ini. Ya, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau membaca satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 kita akan baca dari ayat 1 sampai 17. Ya, agak panjang tapi biar kita menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan dan kita bisa belajar beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Kita akan baca sama-sama saja ya. Oke. Baik, 2, 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu,
supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 90 ini adalah mazmur yang disampaikan atau diucapkan dari Musa, yaitu seorang nabi yang memimpin orang Israel selama keluar dari Mesir, kemudian 40 tahun masuk tanah Kanaan. Jadi kalau kita lihat kumpulan kitab Mazmur ini, kebanyakan pemazmurnya yang dominan adalah Raja Daud, ya. Tetapi selain Raja Daud ada beberapa pemazmur yang lain. Jadi ada Asaf, ada dan beberapa nama lain, ya. Nah, salah satunya adalah Musa. Nah, Musa menulis tidak banyak untuk Mazmur ini, hanya kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 pasal, ya. Salah satunya adalah Mazmur 90. Nah, Mazmur 90 ini ditulis pada saat orang Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau lihat isinya di situ ada umur kami cuma 70, terus kalau kuat 80, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, itu memang Musa ya oleh Roh Kudus memang saya percaya, tapi juga terinspirasi oleh apa yang orang Israel itu alami. Jadi pada saat itu satu generasi di padang gurun itu yang keluar dari Mesir kita tahu itu dihabiskan oleh Tuhan, ya. Karena yang masuk ke tanah Kanaan itu kalau Bapak Ibu Saudara baca semuanya yang akan berperang itu ada satu bagian disebutkan mereka belum disunat. Artinya mereka tidak terlalu memahami perjanjian yang dibuat oleh Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, generasi yang mengenal sunat itu sudah habis Bapak Ibu ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, ini yang masuk ke tanah Kanaan ini generasi yang baru. Jadi kita lihat bahwa di padang gurun 40 tahun itu satu generasi itu Tuhan selesaikan, ya, Tuhan buat habis pulang, ya, setelah itu generasi baru muncul. Dan pengalaman-pengalaman luar biasa di padang gurun, ya. Ada penderitaan tapi juga ada kemenangan. Kalau kita baca kisah perjalanan di padang gurun mulai dari kitab Bilangan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bilangan Bapak Ibu bisa lihat ya, Bilangan pasal 14 dan seterusnya. Kemudian ada di kitab Ulangan dan kitab Imamat tentang peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Di situ Bapak Ibu bisa lihat bagaimana orang Israel di padang gurun itu betul-betul mengalami keintiman dengan Tuhan walaupun di tengah padang gurun Bapak Ibu, ya. Dan kalau Bapak Ibu juga baca di pasal-pasal menjelang orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan di kitab sebelum Yosua, ya, di kitab Ulangan, Bapak Ibu bisa lihat ada kemenangan-kemenangan orang Israel juga di padang gurun. Jadi pengalaman orang Israel di padang gurun ini tidak sepenuhnya isinya itu menderita, ya, sengsara, kemudian terlunta-lunta, enggak ya Bapak Ibu. Tetapi justru di padang gurun itu Tuhan juga memberikan pengalaman-pengalaman penuh dengan kemenangan. Orang Israel mengalahkan ada raja Sihon, ya. Nah, itu dikalahkan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, ya. Karena itu kalau kita baca ada satu kisah sebelum mereka nyebrang Sungai Yordan itu orang-orang Ruben itu berkata kami mau tinggal di sini di seberangnya Sungai Yordan. Itu karena hasil mereka mengalahkan Raja Sihon tadi, ya. Nah, kemudian sempat salah paham dengan suku yang lain bertanya, loh kamu enggak mau ikut perang ya? Kamu kok enggak mau maju bersama kami? Tapi orang Ruben berkata, oh enggak, kami akan maju tapi keluarga kami tinggal di sini. Nanti sampai Tuhan memberikan seluruh tanah Kanaan atau memberikan kemenangan kepada kita semua, baru kami kembali ke tempat kami. Nah, akhirnya mereka maju berperang. Jadi di padang gurun itu juga ada kemenangan-kemenangan. Terus kisah tentang Bileam, di mana Bileam diminta oleh
salah satu raja untuk mengutuki orang Israel. Itu juga terjadi ketika pengalaman di padang gurun. Tetapi Bileam ini tidak bisa keluar kutuknya. Karena apa? Tuhan sendiri menampakkan diri. Ya, kita dengar ada satu kisah yang menarik yang sering disampaikan di sekolah minggu Bapak Ibu, yang keledai bisa bicara ya. Nah, menegur Bileam ini. Nah, akhirnya Bileam cuma bisa memberkati. Ya, jadi orang Israel ini penuh berkat sepanjang jalan walaupun di padang gurun. Nah, inilah background atau setting dari Mazmur 90. Jadi seluruh Mazmur 90 ini disampaikan oleh Musa selama mereka berjalan di padang gurun, selama masa-masa pengembaraan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah padang gurun ini paralel dengan hidup rohani kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin ada yang sering dengar gini ya, ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang ngomong, oh iya saya baru melewati pengalaman padang gurun. Dan itu biasanya konotasinya apa? Lagi ngelewati masalah gitu, masalahnya berat, itu pengalaman padang gurun katanya. Oh, sering saya dengar, saya sendiri juga kadang mengucapkan gitu, sedang melewati masa padang gurun. Padahal Bapak Ibu kalau baca 40 tahun orang Israel padang gurun itu bukan isinya bukan orang Israel sedang terpuruk kena masalah, bukan Bapak Ibu. Itu memang perjalanan dan itu diizinkan Tuhan untuk mendidik mereka. Jadi sebenarnya pengalaman padang gurun itu mewakili pengalaman kerohanian kita, bukan melulu semata-mata ya itu pengalaman kena masalah gitu, bukan ya. Jadi ya tapi terserah Bapak Ibu, ini cuma mungkin persepsi saya, tapi kalau Bapak Ibu punya pandangan lain, kalau masalah itu selalu dikaitkan dengan pengalaman padang gurun ya monggo nggak apa-apa. Ya ini saran saya, jangan memandang bahwa nek lagi masalah oh berarti Tuhan menempatkan di padang gurun, ya enggak gitu Bapak Ibu. Ya, padang gurun ini paralel dengan perjalanan kerohanian kita. Orang Israel menuju tanah Kanaan, menuju janji Tuhan. Nah, kita ini sedang menuju janji Tuhan untuk diri kita masing-masing. Amin. Janji Tuhan itu yang general, yang umum, yang berlaku semua untuk gereja Tuhan adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan itu sesuatu yang luar biasa, keselamatan yang sempurna. Nah, tetapi Tuhan juga menjanjikan masing-masing buat kita ada tujuan, ada destinasi sendiri-sendiri. Amin. Ada yang akan Tuhan berikan untuk masing-masing kita. Dan itu tidak sama Bapak Ibu. Ya, setiap kita punya tujuan yang sudah Tuhan tetapkan sendiri. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memampukan kita mencapai tujuan yang sudah Dia janjikan. Amin. Dia tidak pernah gagal. Dia Allah yang akan menyelesaikan semua yang sudah Dia mulai di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun konteks hidup kita. Dia sanggup menyelesaikan. Amin. Ada satu kisah kita baca di Perjanjian Baru tentang Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya ya, satu ketika, marilah kita bertolak ke seberang. Dan apa yang terjadi? Ketika perahunya nyebrang, kena badai ya. Sampai murid-muridnya ngomong, guru engkau enggak peduli kalau kita binasa. Ya, tapi Tuhan bangun, kemudian menghardik badai itu dan tenang. Dan seketika itu juga perahunya sampai ke seberang. Kalau Tuhan berkata, marilah kita bertolak ke seberang, kita akan nyampe ke seberang ya. Bukan marilah kita bertolak ke seberang terus di tengah-tengah, lu aduh ya, sorry ya, salah perhitungan, kena badai. Sorry, terus terkatung-katung gitu ya Bapak Ibu ya, nyantol di tengah laut gitu. Oh enggak. Tuhan tidak pernah seperti itu. Kalau Dia berjanji, marilah kita bertolak ke seberang, kita akan sampai di seberang. Sampai Bapak Ibu. Kalau Tuhan berjanji sesuatu dalam hidup kita, Dia akan sampaikan. Dia akan tuntaskan. Amin. Ya mungkin ada juga yang berkata, wah ya Pak Erik ngomongnya enak ya, enggak tahu yang saya alami. Ya, nah memang saya enggak ngerti apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Karena hidup kita itu berbeda Bapak Ibu ya, masing-masing punya konteksnya. Tapi percayalah nanti ini akan ada di bagian firman yang kita akan pelajari, Tuhan itu melampaui segala konteks. Artinya apa? Melampaui segala macam pengalaman hidup. Hidup kita ini tidak ada yang sama Bapak Ibu ya. Ada hamba Tuhan yang juga sebagai dokter gigi ya, sebagai wakil gembala Bapak Pendeta Muda Andrew Rawis ya. Hidupnya Bapak Pendeta Andrew ini ya tidak sama dengan hidup saya, lain sehari-harinya ya. Dengan hidupnya Tante Erlin berbeda, pengalamannya berbeda.
tapi kita memiliki Tuhan yang sama, dan kita memiliki janji-janji Tuhan yang sama, dan kita memiliki pegangan firman yang sama. Dan Tuhan yang sama ini mengerti sekian ratus ribu konteks hidup yang berbeda semua, mulai dari pengusaha, mulai dari dokter, dosen, guru, ya, pegawai staf, ya, pimpinan perusahaan, pegawai negeri segala macam. Tuhan mengerti, ya, anak sekolah, mahasiswa yang mau sudah selesai, yang belum selesai, yang skripsinya nyantol, yang skripsinya lancar, Tuhan ngerti Bapak Ibu, ya, amin. Tuhan mengerti kelemahan kita. Duh, benar, ini saya bukan menyindir, mohon maaf kalau ada yang merasa, ya, tapi Tuhan itu paham, ya, kesulitan dari masing-masing kita itu Dia tahu. Jangan diremehkan Bapak Ibu. Tuhan itu ngerti. Masa Tuhan ngerti sih? Zaman dulu mana ada universitas, kan enggak ada zaman dulu. Atau zaman dulu mana ada toko online, ya. Mana Tuhan ngerti kalau uang saya nyantol, ya. Oh, Tuhan tahu Bapak Ibu, ya. Zaman dulu enggak ada pesawat, enggak ada transportasi, enggak ada hal-hal yang digital seperti ini. Masa Tuhan ngerti pemrograman ini, masalah yang diakibatkan barusan terjadi, ya. Katanya satu hari itu apa, blue screen, ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Pokoknya ada seperti bug yang menyerang seluruh sistem informasi sampai penerbangan kita itu ditunda, Bapak Ibu. Selama satu hari itu kacau sistemnya, ya. Nah, ya, intermezzo, ya. Nah, apakah Tuhan mengerti hal seperti ini? Dulu kan enggak ada, mana ada internet. Saya mau sampaikan, Tuhan kita itu tetap relevan, up to date. Amin. Zaman dulu Tuhan itu ngertinya mungkin kalau kita lihat perumpamaannya tentang nelayan, tentang menabur menuai, ya. Tuhan Yesus jalan kaki, belum ada internet, belum ada pesawat. Masa Tuhan Yesus ngerti zaman sekarang? Oh, ngerti Bapak Ibu. Ya, jangan diremehkan. Amin. Jangan diremehkan. Kita ini enggak ada apa-apanya, Tuhan tahu. Dia selalu Allah yang mengerti. Amin. Dia tahu. Sampai yang menurut kita jelaskan ke diri kita aja sulit. Ya, jadi kita itu tahu itu, tapi mau jelaskan ke diri kita sendiri ini loh sulit. Tuhan ngerti. Yang kita sulit jelaskan itu Tuhan ngerti. Amin. Oh, Dia ngerti Bapak Ibu, Dia ngerti. Kita mau ngomong sama orang terus jelaskannya sulit. Ya apa caranya ini? Pokoknya yang ini gitu, pernah ya. Kita mau ngomong, kita paham tapi nggak bisa jelaskan. Tuhan bisa jelaskan, Tuhan tahu Bapak Ibu caranya. Amin. Jadi hikmat dan pemikiran kekuasaan Tuhan itu nggak ada batasnya. Kita nggak bisa kita memahami itu, nggak bisa. Percayalah Bapak Ibu, Dia tahu. Ketika kita sudah menyerah, kita pikir ini jalan buntu semua. Ya, walaupun saya tahu karena saya juga ngalami kalau ada masa-masa tertentu itu deg-degan ya Bapak Ibu. Rasanya aduh ini mana bisa selesai. Saya pun ngalami dan stres Bapak Ibu, tertekan. Tapi pada saat itu saya menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang saya sembah itu sanggup mengatasi semua kerumitan yang bahkan menurut kepala saya ini rumit sekali. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Dia tahu, jangan khawatir, ya. Oke, mari kita lanjut. Ya, sekarang kita lihat Mazmur 90 Bapak Ibu. Nah, setidaknya ada 4 hal yang saya catat yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal 90 ini. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat 1 sampai 4, ya, ayat-ayat 1 sampai 4, saya langsung ringkas saja. Di sini disebutkan, Tuhan Engkaulah perteduhan kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah, ya. Kemudian disebutkan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga malam. Apa artinya ini? Ini artinya yang pertama Bapak Ibu, kita memiliki Allah yang kekal. Amin. Allah yang dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini hanya bisa dimengerti dan diterima dengan iman. Betul. Alkitab berkata di kitab Ibrani bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari semua yang kita percayai, yang belum kita lihat. Intinya kita itu tidak lihat, tapi itu dasar untuk kita percaya. Nah, itu iman. Dan semua janji Tuhan itu mungkin enggak bisa semuanya dilihat. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi semua itu kalau kita imani dan kita terima bahwa itu ya,
dan amin. Benar Tuhan, kalau Engkau berkata, akulah Tuhan Allahmu, aku menguasai langit dan bumi, ya semuanya milikku, dan kita terima itu, maka itu nyata buat kita. Dan itu dari situ itu jadi satu kesaksian bahwa ini memang benar, walaupun tidak selalu bisa kita lihat. Amin. Ya, tapi harus pakai iman dan memang betul. Nah, Allah yang kita sembah ini Allah yang kekal. Itu hanya bisa pakai iman, Bapak Ibu. Kita nggak tahu zaman dulu bagaimana ya, atau Allah itu dulunya seperti apa. Tapi kita imani bahwa Dia sudah ada dari dulu, saat ini sampai selama-lamanya. Alkitab berkata di Perjanjian Baru ya, akulah Alfa dan Omega. Ya, di kitab Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku telah mati namun aku hidup. Ya, Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Nah, jadi kita tahu dengan mata iman bahwa Allah itu kekal. Dan saat ini Dia ada dan kita tahu sampai ke depan Dia akan ada. Jadi sebelum kita ada di masa depan, Dia sudah ada di masa depan. Gimana itu Pak Erik ya? Kok kayak science fiction ya, kayak film apa fiksi ilmiah gitu. Bukan Bapak Ibu, ini bukan film fiksi ilmiah atau film Bapak Ibu tahu mungkin film yang tentang apa luar angkasa, Star Wars segala macam. Bukan begitu, atau Marvel ya. Ya bisa tahu masa depan, masa sekarang. Jangan dibayangkan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan itu memang masa lalu sudah ada, masa sekarang ada, dan Dia enggak usah nunggu sampai ke masa depan. Dari masa sekarang Tuhan bisa melihat ke masa depan. Amin. Itu semua butuh iman. Itu butuh iman. Bagaimana Pak Erik? Itu enggak mungkin, enggak masuk akal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin ada yang berkata juga, iyalah sudah Tuhan itu hebat. Terus hubungannya dengan kita apa? Mungkin ada yang ngomong begitu ya. Ya Tuhan itu hebat. Terus hidup kita tapi kan sudah di dunia ini yang mengalami masalah ya seperti ini. Hubungannya apa? Hubungannya erat sekali Bapak Ibu. Kalau kita beriman bahwa Allah kita ini, Allah yang kita sembah ini ada dalam hidup kita, maka semua kuasa, mujizat, dan dampak dari kedahsyatan Tuhan itu bisa kita alami. Amin. Itu bagian Bapak Ibu Saudara. Maksudnya ya yang melihat ke depan ya, yang tahu masa depan, yang aman karena masa depan sudah dijamin, itu jadi bagian kita. Loh, apa kita semua jadi fortune teller atau jadi seperti yang di film atau di TV itu ya bisa ngelihat masa depan? Bukan seperti itu. Tetapi kekuasaan Tuhan yang besar itu akan berdampak dalam hidup kita. Ada banyak orang, ada banyak bahkan saya sangat sedih anak Tuhan yang tergoda, pengen tahu masa depannya ke peramal Bapak Ibu ya. Jangan lakukan, nggak usah ya. Jangan, ini kan cuma main-main Pak Erik, cuma coba-coba, enggak usah ya. Cukup berdoa saja, percaya bahwa Tuhan yang jamin masa depan. Loh, tapi ini itu katanya juga orang Kristen anak Tuhan. Enggak apa-apa kok, ya cuma datang minum air kembang nanti ditunjuki gitu. Ya saya enggak mau minum air kembang Bapak Ibu, saya minum Fanta aja ya. Lebih enak ya, tapi jangan banyak-banyak karena nanti ganggu ginjal ya. Tapi intinya saya enggak mau yang seperti itu. Karena saya tahu bahwa Allah yang saya sembah itu menjamin masa depan saya. Enggak butuh saya ditunjukkan, lihat masa depan itu. Amin. Enggak butuh Bapak Ibu. Nah, enggak usah khawatir. Allah yang kita sembah ini Allah yang relevan, Allah yang up to date sampai sekarang. Jadi Dia tidak pernah istilahnya out of date atau ketinggalan zaman. Enggak ada ceritanya Allah itu ketinggalan zaman. Ya, Dia selalu ngerti, Dia tahu. Sampaikan apa yang kau alami, yang kita alami, mungkin dengan bahasa yang sederhana, yang terbatas. Mungkin kita berkata seperti ini, Tuhan aku sendiri loh enggak tahu mau ngomong seperti apa. Masalahku berat, tapi saya enggak tahu harus cerita dari mana. Cerita saja yang kau bisa cerita, Tuhan mengerti. Amin. Dan bukan hanya Tuhan mengerti ya, kayak manusia kalau diceritai karena terbatas, kita ini terbatas. Paling kita bisa bersimpati, belum tentu bisa nolong. Tapi Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia akan menolong. Amin. Itulah Tuhan kita. Nah, lalu yang bisa kita pelajari poin yang kedua dari Mazmur 90 ini. Dia itu menguasai ruang dan waktu, Bapak Ibu. Nah, saya sedikit lihat kembali di ayat yang saya akan lihat ayat yang kelima ya, ayat kelima dan 6. Nah, ini kita kontraskan dengan kita sebagai manusia. Manusia itu seperti ini.
Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ini kalau rumput ya. Jadi kalau kita lihat rumput, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan kau khawatir ya, bunga bakung yang di padang, yang kalau pagi mengembang, sore sudah layu terus dibuang orang, itu aja Tuhan pelihara, Tuhan hiasi dengan indah. Amin. Apalagi kita. Ya, nah itu manusia seperti itu. Musa berkata tadi umurnya berapa? 70. Kalau sudah mendekati 80 itu sudah bonus katanya. Apalagi 90 itu bonus plus Bapak Ibu. Apalagi 100 ya. Saya memiliki ada relatif, ada bahkan teman dan ada dosen ya di kampus saya yang umurnya sudah di atas, sudah bukan di atas tapi menjelang 100 ya. Nah, sungguh umur panjang. Ya, itu sudah sangat-sangat bonus Bapak Ibu. Ya. Nah, sudah 98 atau 96 gitu. Ya. Kemudian saya ada keluarga juga yang umurnya itu sudah tapi keluarga jauh ya, 100 sekian. Jadi entah 105 atau 104 gitu ya. Saya enggak bisa bayangkan berarti beliau ini lahir pada saat mobil belum ada ya. Sampai sekarang mobil bisa nyetir sendiri Bapak Ibu ya. Betapa konteksnya apa zamannya itu begitu berubahnya luar biasa ya. Nah, tetapi itu pun tetap ada batasnya. Amin. Ya, nggak bisa orang hidup selamanya. Manusia terbatas oleh ruang, oleh waktu. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi artinya bagi Tuhan, waktu sama ruang itu bukan halangan. Manusia sering berkata seperti ini ya Bapak Ibu. Wes telat, terlambat, nasi sudah jadi bubur ya. Terus kalau motivator katanya begini, oh bubur enggak apa-apa. Bubur dikasih cakwe, dikasih ayam ya, dikasih berambang goreng, jadi bubur ayam. Itu motivator Bapak Ibu ya. Ya enggak apa-apa, pikiran positif maksudnya. Jadi artinya enggak ada yang jelek gitu kan ya. Tetapi seringkali ini maksudnya kan sudah telat gitu loh. Ini wis jadi bubur, dikembalikan lagi enggak bisa ya kan. Nah ini masalahnya sudah parah, wis enggak mungkin diselesaikan. Mungkin memang menurut kita sampai batasan tertentu atau menurut kita penyelesaian yang kita maksud itu sudah nggak bisa. Tapi bagi Tuhan itu dia selalu ada jalan keluar. Amin. Yang tidak kita bayangkan. Nah makanya kalau sama Tuhan jangan cupet Bapak Ibu. Artinya jangan cuma lihat satu sisi. Tuhan itu bisa melihat ke segala sisi. Ke banyak sisi. Artinya apa? Tuhan punya banyak alternatif dan tidak pernah habis. Bagi Tuhan tidak ada namanya jalan buntu. Amin. Kalau pintunya tertutup, Tuhan bisa buka. Ya. Nah, kalau tembok Pak Erik, ya Tuhan bisa buka pintu, bisa buat pintu, ya temboknya bisa dilubangi. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada pintu diciptakan pintu Bapak Ibu. Ya, nah artinya apa? Nggak ada yang menghalangi Tuhan itu. Tempat itu bukan masalah bagi Tuhan. Ya, apalagi waktu. Lu sudah terlambat, ini sudah enggak bisa, masuk bisa kembali ke masa lalu. Tuhan enggak butuh kembali ke masa lalu, tapi dia Allah yang sudah ada, amin. Yang ada sampai yang akan datang. Bagi Tuhan enggak perlu kembali ke masa lalu, tapi tetap bisa diselesaikan masalahnya. Karena dia menguasai waktu, amin. Enggak usah dipikir caranya gimana, percaya saja. Ya. Nah ini saya mau cerita dikit Bapak Ibu, mestinya hari ini yang di atas mimbar ini Bapak Pendeta Andrew ya. Nah, saya mohon maaf bahwa waktu itu saya sempat dikontak oleh Ibu Gembala, tapi saya waktu itu ngitung kok saya takut enggak nutut waktunya karena saya baru pulang dari Kerambe ya, dari Ngawi ada kegiatan pengabdian masyarakat bersama mahasiswa. Nah, proyeknya itu masih berlanjut karena kita shift-shiftan jadi ada panitia dosen yang sekarang gantikan saya berangkat ke sana. Nah, tapi kami masih terus kontak. Jadi saya sempat khawatir kalau nanti tiba-tiba ada hal urgent, kami kadang butuh komunikasi online ya. Terus juga nanti saya harus ngecek ada pengiriman barang untuk dikirim ke sana untuk kebutuhan masyarakat tempat kami melakukan pengabdian itu. Nah tetapi kemudian saya hitung, nggak apa-apa semestinya ya, nggak usah terlalu khawatir ya. Nah terus saya ngomong sama Andrew tadi saya sudah sama Bapak Pendeta Andrew ya. Tadi Mama, Ibu Gembala
sudah ngontak saya, tapi saya sempat ngomong enggak bisa. Nah ini mau saya revisi, karena saya merasa enggak enak. Ya. Saya masih bisa diizinkan Pak Firman, terus katanya Bapak Pendeta Indro, oh bisa, karena saya dapat tugas katanya membuat PPT untuk khotbah di Amerika. Wah luar biasa, anak Tuhan pun tidak terhalang ruang dan waktu. Ya PPT-nya dibuat di Indonesia untuk khotbah di sana. Haleluya ya, puji Tuhan. Nah, karena Tuhan yang kita sembah, Bapak kita juga nggak terhalang ruang dan waktu ya Bapak Ibu. Nah itu sekalian mau menunjukkan bahwa saya ini terhalang tempat, ya kan saya nggak bisa berada di dua tempat sehingga saya waktu itu memikirkan untuk harus milih ya. Nah, terus ternyata setelah saya hitung, oh masih nututi, nanti setelah ini saya mohon untuk bisa langsung melanjutkan kegiatan ya, saya mungkin perlu ke kampus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nunjukkan keterbatasan manusia, amin. Tapi Tuhan tidak, Tuhan itu enggak dibatasi itu, ya. Tuhan itu sekarang mau menolong KKR yang mungkin dilakukan di Afrika sana ya. Kemudian pada saat yang sama misalkan ada jemaat yang berdoa, Tante Erlin mungkin ya, Tante Yani atau Ibu Mala atau siapapun berdoa, Tuhan saya lagi ada masalah. Atau ketiga ibu ini berdoa bersamaan. Terus Tuhan apa bingung? Mateng kon. Sopo dhisik yang tak jawab ya, saya bingung gitu. Kalau saya iya bingung Bapak Ibu ya, saya diajak ngomong 3 orang itu ngeblank langsung. Itu saya, untung kan Tuhannya bukan saya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Ya, yang tadi kita sudah kita pujikan, kita agungkan, ya luar biasa ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang ajaib, gak dibatasi ruang sama waktu Bapak Ibu. Ya, terus kemudian ada yang berdoa lagi mungkin gereja di pucuk gunung di mana, minta yang hal yang rumit, misal Tuhan kami lagi perlu pertolongan ini, lagi musimnya kering, kami perlu hujan gitu. Nah itu bersamaan semua waktunya. Apakah Tuhan akan bingung? Tidak Bapak Ibu, amin. Itu baru 4 ya. Satu dunia ini berapa orang yang berdoa dalam waktu yang sama. Ini loh, sementara firman Tuhan disampaikan ini menurut Bapak Ibu ya. Kalau hitungan kasar, ada berapa banyak orang berdoa ini. Apalagi ini hari Minggu. Ya. Terus sesi penyembahannya, kan ada yang ibadah jam 10 barengan ya. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Atau mari kita berdoa sungguh-sungguh, minta berseru kepada Tuhan. 10 gereja ngomong kayak gitu di Surabaya Bapak Ibu. Ya, belum di luar kota. Nah, kalau 100.000 gereja ngomong yang sama, apa Tuhan akan sakit kepala? Loh, coba kita bayangkan ya. Jawabannya apa? Tidak, ya dia sanggup jawab semua yang kau doakan, amin. Iya puji Tuhan, dia Allah yang luar biasa, dia Allah yang sanggup menyelesaikan. Semua yang kita pikir mustahil itu, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Mungkin kita mikir caranya gimana, enggak usah mikir caranya, pokoknya imani saja dia sanggup, amin. Caranya Tuhan itu terlalu ajaib, ya. Alkitab ada yang berkata ayatnya kan seperti ini, terlalu tinggi pengetahuan itu ya. Enggak sanggup aku memikirkan. Memang bukan pekerjaan kita untuk mikir gimana caranya Tuhan. Makanya jangan coba membantu Tuhan ya. Tuhan ini repot, aku juga mesti usaha ya kan. Loh berusaha enggak salah Bapak Ibu ya. Alkitab berkata kalau enggak kerja ya enggak makan ya kan. Nah itu enggak salah. Tapi jangan berpikir bahwa kita perlu membantu Tuhan. Ini Tuhan takutnya meleset. Jadi aku mesti jaga-jaga ya. Aku ya mesti ono backup ya iman, tapi ya jaga-jaga perlu. Oh, enggak tuh, Tuhan enggak perlu gitu Bapak Ibu ya. Amin. Enggak perlu ya. Iku lah katanya Pak Erik yang enggak tahu susahnya hidup, enggak ngerti bisnis ini soalnya ya. Tahu nih sekolahan toh. Bisnis enggak paham ya. Ruwet bisnis itu. Loh Bapak Ibu saya mungkin enggak ngerti, Tuhan kita ngerti. Amin. Dia ngerti engkau mau berdagang apa, engkau seorang CEO, seorang staf, karyawan, ibu rumah tangga yang harus ngatur menu mungkin ya, anaknya 5, ya kesukaannya beda semua. Ya, terus tiap hari harus ganti masakan, kalau enggak bosen ya cuma diangkat dudung sadinya terus habis gitu manggil bakso, itu sakit hati Bapak Ibu ya. Nah, ya mungkin itu engkau alami, apa Tuhan enggak ngerti? Tuhan ngerti, amin. Tuhan ngerti. Ya ini anak-anak tolong jangan lakukan ya. Ibu-ibu, mama-mama kita itu sudah susah itu masaknya ya. Jangan cuma dibuka sambal goreng. Bakso ya janganlah makan itu sambal goreng ya. Amin.
Iya, itu susah itu masaknya. Loh, bener loh. Coba motong tempe jadi kecil-kecil gitu itu ya berapa lama? Ya, belum ngulek bumbunya ya. Nah, jadi hargailah. Amin. Ya, oke. Puji Tuhan. Jadi Tuhan paham, semua konteks kita itu Dia tahu ya. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan itu. Nah, lalu yang berikutnya, yang ketiga. Ini yang ketiga disebutkan kita dapat belajar dari hari-hari yang kita alami di kehidupan kita. Ya, bukankah ada ayat di sini yang dikatakan seperti ini Bapak Ibu? Ayat 12, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang ketiga, dalam pengalaman di padang gurun, orang Israel dapat kalau mereka mau merenungkan semua perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Tapi kadang-kadang mereka ini yaitu tegar tengkuk, mereka gagal kadang-kadang. Ya, bahkan bukan kadang-kadang, sering kali. Ya, baru ditolong Tuhan, mata air keluar dari batu. Wah, sorak-sorai. Nanti tidak lama berapa kilometer ngalami kekeringan lagi. Apa yang mereka lakukan? Teriak lagi, ya, mau ngelempari batu lagi. Jadi pancet aja, ya, gak pernah dihitung harinya itu. Artinya apa? Gak pernah merenungkan kebaikan Tuhan dan gak pernah sadar kalau Tuhan itu bisa melakukan yang sama, bahkan lebih besar. Amin. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan tolong. Ke depan, ya Tuhan tolong lagi. Jadi tidak ada ceritanya Tuhan, yaitu Tuhan pensiun itu tidak ada Bapak Ibu ya. Kalau presiden, pemimpin negara, bahkan pemimpin perusahaan ada masa pensiunnya ya. Nah, tapi Tuhan tidak pernah pensiun ya. Terus Tuhan tidak pernah cari pengganti. Nanti ini ya tak ceritai ya, penggantiku gitu ya kira-kira. Enggak, ini ilustrasi Bapak Ibu ya. Ini enggak terjadi ya. Tapi Tuhan tuh enggak pernah seperti ini ya. Ini ya, ini anak-anak yang nanti engkau akan pimpin ya, engkau jadi Tuhan tuh ini. Iki dua blek kabeh yo, jaluk ya aneh-aneh. Diomongi gak kena. Nah, ya jadi hati-hati ya. Kuatkan hatimu nanti kalau jadi Tuhan. Enggak, Tuhan tuh enggak pernah pensiun Bapak Ibu. Dia enggak akan memberikan kekuasaannya kepada yang lain. Dia tetap Tuhan. Amin. Sampai saat ini. Tuhan yang sama yang membelah laut merah, ya yang menutup mulut singa-singa, ya yang memadamkan api yang dahsyat, Tuhan yang sama yang akan menolong kita saat ini. Amin. Nah, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengalaman bersama Tuhan itu tidak akan berarti kalau kita tidak memasukkannya ke dalam hati kita dan kemudian membuatnya jadi fondasi dari iman kita yang mengatakan bahwa aku percaya Tuhan itu penolongku. Dia tidak pernah gagal. Amin. Ya, itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melakukan itu. Kalau setiap kali ditolong Tuhan kita lupakan. Setiap kali ada pengalaman bersama Tuhan tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita simpan ya. Jadi kayaknya Tuhan tuh tidak pernah berbuat apa-apa. Nah, ini maksudnya ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hitunglah dari hari ke hari pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu akan membuat kita jadi bijaksana. Ingatlah kebaikan dan kasih Tuhan. Ada pujian mengatakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Amin. Ya, dan anugerahnya selamatkanku. Jadi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita dan Dia ada bersama dengan kita. Dia mau hidup bersama dengan kita, ini Dia mau. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat langsung ayat yang ke-17 ya. Ayat yang ke-17 mengatakan seperti ini. Saya bacakan untuk kita semua. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah tangan kami, teguhkanlah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita bisa sampai saat ini, kita mencapai sesuatu, atau kita berada pada posisi sekarang, ya, dan kita berkata, waduh, terima kasih Tuhan, ya, hidupku penuh kelegaan, ya, hidupku ditolong, aku sehat, dan aku bisa mencapai ini itu. Atau mungkin engkau sampai pada posisi di mana terima kasih semuanya sudah cukup Tuhan, ya. Nah, itu bukan karena perbuatan tangan kita. Amin.
Kalau engkau mencapai sesuatu saat ini, engkau diangkat tinggi oleh Tuhan. Engkau harus mengakui bahwa itu yang ngangkat Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita ganteng, ya, bukan karena kita pinter Bapak Ibu, bukan karena kita punya katanya apa itu positive vibe ya, aura positif ya, menarik orang gitu. Oh, bukan karena itu Bapak Ibu. Jadi orang nek deket saya itu loh ya Pak Erik, kok tiba-tiba suka gitu ya. Wah. Jadi orang itu suka deket-deket. Bukan karena itu. Amin ya. Bukan. Loh, tapi faktanya gitu, itu dari Tuhan. Amin ya. Nah, bukan karena kita pendidikan tinggi ya, S1, S2, S3, S4, S5, S6 ya, enggak ada ya Bapak Ibu sampai S3 aja. Nah, ya, bukan karena gelar kita ya, bukan karena kita pinter bisnis, bukan karena insting bisnis kita tajam ya, kita lihat oh ini bisa jadi usaha, terus kita lakukan dan berhasil ya. 10 usaha Pak Erik saya mulai, enggak ada yang rugi, semuanya cuan ya. Oh, bukan karena itu ya, bukan karena kita koneksinya banyak. Oh, saya mau telepon Bapak Wali Kota tengah malam diangkat, ya enggak usah khawatir. Nah, misalkan ya, bukan karena itu Bapak Ibu, bukan ya. Tetapi apa? Karena Tuhan yang meneguhkan perbuatan tangan kita. Amin. Bukan karena itu semua, ya, bukan. Kalau engkau bisa mencapai sesuatu saat ini, itu karena Tuhan. Ya, nah saya mau saksikan ini bukan saya pribadi, tapi ada kesaksian dari seorang anak Tuhan, ya, nggak ada nama, nggak ada tempat ya supaya Bapak Ibu nggak cari tahu. Ada seorang anak Tuhan bersaksi di satu ibadah seperti ini. Satu ketika saya diwawancarai gitu ya, nggak tahu juga konteksnya apa. Pokoknya dia diwawancarai, ada orang yang bertanya mengapa usahanya bisa sukses. Kemudian dia nyampaikan, ya ini karena pertolongan Tuhan. Awalnya benar Bapak Ibu ya, karena pertolongan Tuhan. Nah, kemudian entah gimana dia tergoda, dia nambahi lagi. Ya tapi juga karena usaha dan kerja keras saya gitu ya Bapak Ibu. Ada embel-embelnya gitu. Bapak Ibu tahu dalam 7 hari ke depan, dia itu usaha kapal ya. Kapalnya itu semuanya kecelakaan ya, tenggelam ya. Kemudian dia ditipu orang ya. Terus dia kehilangan begitu banyak modal dan dalam waktu 2 minggu saja dia cuma punya rumah yang bakal dijual dan 1 sepeda motor Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Bukan karena kita. Amin. Dan dia bertobat, dia memulihkan hatinya dan dalam sekian bulan Tuhan pulihkan juga. Dan dia jadi lebih rendah hati dan lebih mengakui memang ya, memang semua itu karena Tuhan. Amin. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kalau Tuhan tidak meneguhkan tangan kita, kita tidak akan mencapai apapun. Amin. Puji Tuhan kalau kita semua bisa berhasil sukses, bisa sehat, bisa mencapai sesuatu yang bisa kita banggakan. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jadi kembalikanlah seluruh hormat, kemuliaan, syukur hanya kepada Tuhan. Ya. Akulah Alfa dan Omega. Ya, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Dan firman Tuhan berkata, Yesaya 41 ayat 10 apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang worshipers dan pemain musik untuk maju. Kita akan masuk dalam penyembahan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang menyertai kami, yang berjalan bersama dengan kami, yang memegang tangan kami dan membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan bagi setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan tidak tinggal diam dalam segala permasalahan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi Tuhan sedang memproses kami, membawa kami kepada rencana yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat hidup kami berserah penuh kepada Tuhan, buat hidup kami percaya penuh kepada Tuhan, buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa,
terima kasih. Kami terima Tuhan setiap firman-Mu. Biarlah kami hidup dalam kemenangan, kami hidup dalam kesetiaan. Sampai Tuhan bertata penuh atas hidup kami, hingga kami berjumpa muka dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dunia ini akan layu Tuhan, dunia ini akan lalu dengan berjalannya waktu. Tetapi Tuhan kami akan tetap tinggal, akan tetap berkuasa dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami berada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu telah pelita bagi setiap kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Hidup kami akan terang, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan yang terbaik, kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yang siap katakan yes. Kalah sama yang di rumah. Yang siap katakan yes. Yes. Yang siap katakan yes. Yes. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari apa? Dari segenap suku dan bangsa. Dan apa? Berdiri. Kami berdiri di hadapan-Mu. Haleluya. Satu suara. Kami mau nyatakan apa? Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Sebab hanya Tuhan yang layak ya. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saat ya, sekarang saatnya dan hari-hari, setiap hari kita mau menaikkan pujian hormat bagi Tuhan. Semuanya sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Dan kami berdiri di hadapan tata Anak Domba. Satu suara menyatakan semuanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi kemuliaan bagi Dia selamanya.